Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua selalu bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Setiap hari adalah anugerah berkat Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah terputus dari kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami hidup dan bernafas, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara dikasih Tuhan, seorang balita yang masih kecil tidak berdaya ketika ingin memindahkan sebuah buku besar yang ada di lantai. Ia berusaha menarik, mendorong dan mengangkat buku itu dengan tangannya yang kecil. Tapi ia tetap tidak bisa sepenuhnya menguasai dan memindahkan buku yang berat itu. Melihat hal tersebut, ayahnya yang sedang berada di situ tersenyum melihat tingkah anaknya. Lalu dengan segera mendekatinya dan mengangkat buku itu beserta dengan anaknya tersebut. Kemudian memindahkan keduanya ke tempat yang diinginkan oleh anaknya itu. Dalam kelemahannya, anak kecil itu mengundang kekuatan dari sang ayah untuk menolongnya mengatasi ketidakmampuannya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 ini kita membaca jawaban Tuhan terhadap Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan sikap Paulus terhadap situasi yang berat dalam hidupnya dinyatakannya dengan perkataan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di pasal ini saudara tertulis mengenai suatu keadaan kesukaran yang diibaratkan seperti duri dalam daging. Artinya secara jelas tidak dinyatakan, tapi dapat kita simpulkan bahwa itu merupakan situasi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Paulus yang diizinkan dialaminya oleh Tuhan. Secara manusia ia ingin terlepas dari kesukaran itu, tapi ia menyadari bahwa dalam kelemahan dan kesukaran itu, ia justru mengalami kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memampukannya untuk menanggung keadaan tersebut. Dan kasih karunia ini berhubungan dengan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam hidupnya, juga dalam hidup kita. Kasih karunia ini adalah sebuah kekuatan surgawi yang diberikan kepada setiap orang percaya yang berseru kepada Tuhan saat berada dalam kelemahan dan kesukaran karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita cukup untuk membuat kita sanggup menghadapi dan mengatasi setiap penderitaan dan kesulitan yang ada, dan sanggup untuk memampukan kita terus melayani Tuhan dalam sepanjang jalan kehidupan kita di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita lemah, sadarilah bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kuasanya mungkin tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita mengerti secara pikiran manusiawi kita.
tapi kuasa-Nya Dia berikan untuk memampukan kita menanggung segala perkara. Mari jangan putus asa, saudara, pada saat dalam keadaan kelemahan, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Kelemahan menjadi saat yang tepat di mana kita berserah penuh kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan Dia manifestasikan dalam diri dan kehidupan kita. Ketika kita lemah dan mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan dan memberikan kita kekuatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersukacita dan percaya kepada Tuhan, dan jadilah kuat dalam kelemahan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang selalu mengasihi kami, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk selalu kuat dalam kelemahan kami. Ketika kami lemah, kami tidak berdaya, kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa disitulah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Ajar kami Tuhan untuk menyadari akan kebenaran ini, sebab terlalu sering kami putus asa dalam kelemahan kami, dalam kesukaran, dalam penderitaan yang kami hadapi, dalam berbagai persoalan yang harus kami alami. Kami menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi pada saat ini kami menyadari Tuhan, bahwa disitulah kuasa Tuhan sungguh bekerja dalam hidup kami. Ada kekuatan surgawi yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami mampu menanggung segala perkara, dan kami dijadikan pemenang-pemenang oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersukacita dalam segala kelemahan kami. Kami bersukacita karena ada Tuhan yang menopang dan menolong kami melewati semuanya. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian yang baru, semakin dalam mengenal akan firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kembali kami saat ini berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan yang berdaulat atas segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.